Oke pemirsa, balik lagi di PTV Show, tempat yang ngobrol sering tapi nggak bikin boring ya, cuma di PTV Show. Dan kali ini kita masih tersambung bersama dengan Pak Tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Luar biasa sekali ide-ide beliau, di mana beliau terus memberikan semangat kepada kita semua. Dan Pak Tafsir mau menunjukkan nih, seperti apa sih bentuk nyata yang sudah dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dalam program tadi ya, Rendangku ya. Rendangmu. Saya mau jadi rendangku, dia maksudnya minta dikirimin, Pak. Boleh. Seperti apa, Pak? Tadi ada kalengnya. Boleh diperlihatkan kepada kita? Wah, baik. Dan ini bisa disimpan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Wah, luar biasa sekali. Dan kalau Ini 200 gram. 200 gram. Dan siap santap. Mantap, kalau gitu boleh siap kirim juga dong ya? Boleh. Harusnya itu sudah dikirim duluan supaya kita bisa menunjukkan secara langsung nih kepada pemirsa seperti apa. Dan kalau pemirsa juga ingin berkontribusi juga atau ingin juga menyalurkan gitu ya, berkurban begitu, bisa juga disalurkan melalui Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ya, Pak Tafsir ya? Betul. Oke, seru banget nih. Nah, Pak Tafsir, kita lanjut nih sesuai dengan tema kita. Sebenarnya aku mau ngobrolin tentang ide-ide Pak Tafsir terkait dengan peran dari kader Muhammadiyah yang bisa dilakukan untuk terus mensukseskan amal usaha Muhammadiyah nih, khususnya televisi Muhammadiyah. Nah, katanya Pak Tafsir selaku PWM Jateng juga sudah siap ya untuk mensukseskan program Waktu Indonesia Belajar di televisi Muhammadiyah. Betul. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Dikdasmen PWM. Ya. Kemudian dari Dikdasmen PWM sudah koordinasi dengan Forum Guru Muhammadiyah Jawa Tengah. Baik. Dan sudah semacam menyeleksi guru-guru yang siap tampil di program Waktu Indonesia Belajar. Wow, sudah pada tahap seleksi juga ya, berarti sudah dikomunikasikan kepada guru-guru. Sudah terkumpul 34 guru yang siap tampil. Baik, ini mata pelajaran apa saja bisa dijelaskan juga nggak Pak Tafsir? Ada 10 mapel yang siap ditampilkan. Al-Quran dan Hadis. Kemudian Kemuhammadiyahan, bahasa Arab. Baik. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, IPA, fikih, kimia, biologi, fisika. Wow, ada 10 mata pelajaran yang nanti juga bisa disaksikan oleh seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah untuk belajar bersama, di mana ini guru-guru ataupun mentor yang dipilih juga sudah melakukan tahap seleksi begitu ya Pak Tafsir ya? Sudah. Oke. Kemarin sudah ada yang rekaman, tinggal minta koreksi. Wow, hebat banget, Masya Allah. Luar biasa, ini benar-benar sepertinya Bapak bergerak sangat cepat begitu ya? Ya. Jadi sudah ada kiriman videonya, minta tolong dikoreksi. Baik, setelah kita koreksi, nanti kita kirim ke TV-mu untuk dikoreksi oleh TV-mu lagi. Baik, kembali pastinya insya Allah akan bermanfaat. Nah, Pak Tafsir, sebenarnya sebelum Pak Tafsir memutuskan begitu ya untuk berkontribusi pada program Waktu Indonesia Belajar di TV-mu, apa sih yang membuat Pak Tafsir sendiri tertarik dengan program Waktu Indonesia Belajar? Ya, pertama bagaimanapun kita masih harus belajar dari rumah. Betul. Sehingga bagaimana TV-mu sebagai TV milik Muhammadiyah harus berkontribusi banyak terkait dengan Waktu Indonesia Belajar. Ya. Dan Muhammadiyah itu kan terstruktur dari pusat sampai ranting. Ya. Dan semuanya punya ruang untuk berperan dengan kemampuan masing-masing. Maka sudah saatnya wilayah juga menampilkan perannya untuk mengisi Waktu Indonesia Belajar. Sehingga peran-peran itu bisa tampil secara distributif gitu, tidak tersentral di Jakarta, tapi bisa ditampilkan potensi di seluruh Indonesia.
Ya, benar sekali. Terlebih lagi kalau kita bisa benar-benar mengajak tentunya juga wilayah-wilayah lain ya Pak Tafsir ya untuk bisa berkontribusi. Saya yakin sekali kita semua akan semakin memiliki rasa cinta begitu terhadap program ini, dan karena memang program ini adalah memberikan kesempatan bagi pemirsa begitu ya, terutama bagi para peserta didik yang saat ini terpaksa harus belajar secara online gitu ya. Jadi saya rasa ini ketika gurunya tampil, iya, pasti sekolahnya akan menyaksikan semua. Betul. Nah, ini kalau guru-guru yang sudah diseleksi, nah Pak, kalau guru-guru yang sudah diseleksi ini dari daerah mana saja? Ini ada saya uraikan ini, ada dari SD Muhammadiyah Plus Solo 3. Baik. SMP Muhammadiyah Plus Solo 3. SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, ya. MTS MBS Wanayasa Banjarnegara. Baik. Kemudian SMA Muhammadiyah Wonosobo, SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, SMA Muhammadiyah 1 Klaten, ya. SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal, dan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Baik, ini sepertinya sudah hampir merata begitu ya, tapi tentunya kita masih mengharapkan daerah-daerah yang lain juga yang masih ingin turut serta, ini tentu masih terus dibuka kesempatannya begitu ya Pak Tafsir ya? Ya, nanti kan pasti ketika tahu temannya sudah tampil, yang lain kan akan terkontaminasi. Ini kontaminasi yang positif gitu, kita harapkan juga demikian begitu ya. Dan bukan hanya sekedar temannya, tapi ini melihat dari wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bisa tampil, saya harapkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia khususnya juga bisa ikut serta begitu ya. Iya, kan nanti akan termotivasi. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak, kan gitu. Betul sekali. Nah, tentang program Waktu Indonesia Belajar ini, Pak Tafsir sendiri memang sangat tertarik sekali untuk bisa memberikan artinya sumbangan ide begitu ya untuk mensukseskan program Waktu Indonesia Belajar ini. Tapi sebelumnya Pak Tafsir sendiri kalau menyaksikan program Waktu Indonesia Belajar, sekiranya apa yang ingin dibuat berbeda begitu dan menjadikan lebih baik lagi? Ada ide apa? Ya, kemarin saya sampaikan pada guru-guru bagaimana menampilkan guru yang smart, kemudian cara mengajar yang menggembirakan, yang menyenangkan gitu, kemudian mengajar yang memotivasi. Bagaimana caranya sasaran pada guru supaya berkreasi, gimana membuat format tampilannya, kemudian penyajian materinya gitu. Itu kita berikan pada mereka untuk berkreasi sekreatif mungkin gitu, semaksimal mungkin supaya apa yang disampaikan itu menarik peserta didik. Agar tentunya peserta didik juga tidak boring begitu ya, tidak bosan menyaksikan. Ya, ini kan masih seperti satu arah begitu ya. Kalau tidak ditampilkan dengan atau tidak dikemas dengan sesuatu yang menarik, akan nampak membosankan. Tapi tadi yang ditekankan oleh Pak Tafsir kepada guru-guru atau mentor-mentor yang nanti akan mengisi program Waktu Indonesia Belajar, mampu untuk membuat satu kemasan program Waktu Indonesia Belajar menjadi lebih menyenangkan begitu ya. Iya, betul. Karena belajar sendiri ini kan jadi satu kewajiban bagi setiap muslim sendiri ya Pak Tafsir ya. Artinya kita belajar pun sebenarnya bukan hanya bagi peserta didik yang saat ini masih dalam kelas begitu ya, dan atau anak-anak muda saja, melainkan sebenarnya semuanya. Apalagi tadi kalau kita lihat ada mata pelajarannya, saya rasa ada beberapa bahkan mata pelajaran yang masih harus terus kita pelajari, bahkan hingga usia matang sekalipun begitu. Nah, nanti kita akan berbicara lagi bersama dengan Pak Tafsir, tapi kita jeda dulu ke ini.